Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat create, read, update, dan delete menggunakan PHP dan MySQL. Selanjutnya kita akan membuat login dan logoutnya di project kita. Pertama yang perlu kita lakukan adalah kita cari dulu nih apa namanya form login dari SP admin 2 itu adanya di sini, login.html. Nah, ini kita copy semuanya. Ctrl A lalu Ctrl C. Nah, kita buat file baru namanya login.php. Jadi kita pindahin di login.php-nya. Sip. Nah, ini coba kita ganti-ganti dulu. Ujicom karena projectnya namanya Ujicom. Udah sih paling itu aja. Pertama, sekarang kita save lalu coba di apa namanya di browser login.php. Ini sudah ada ya, sudah berhasil. Nah, ini kalau gua kecilin sedikit gambarnya jadi kayak gini nih. Ada email sama passwordnya. Form ini akan coba kita ubah dulu karena nanti kita rencana mau pakai username aja. Username sama password. Lalu ini remember me nggak usah dulu. Lalu login with Google dan login with Facebook juga ini nggak perlu. Forgot password sama create an account ini nggak perlu, jadi kita hapus saja. Kita buka di VS Code-nya, lalu remember me nih yang ini di delete aja karena kita nggak perlu. Lalu ini login with Google sama login with Facebook kita hapus juga. Kalau kita save, kita refresh, nah jadinya seperti ini. Lalu yang ini juga kita hapus karena kita nggak perlu. Sip, kalau kita refresh, nah tinggal jadinya seperti ini aja ya. Lalu ini kan enter email address nih, nanti kita akan pakainya username. Berarti mungkin ini kita ganti tipenya teks karena username kan. ID-nya kita ganti jadi input username. Ini nggak perlu. Placeholder-nya kita ganti jadi enter username. Oke, kalau kita save, kita refresh. Nah, ini username-nya, ini password-nya. Sip, selanjutnya kalau kita cek di database localhost phpMyAdmin, di table kita itu di DB Ujicom kita belum punya table admin. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita buat table baru di sini, klik new ini. Nah, table name-nya kita kasih nama jadi table admin. Lalu ini ID, dia tabnya integer, lalu di auto increment, lalu dia juga primary. Lalu baru di sini ada username sama password. Username kita ganti type-nya jadi varchar 30 aja. Passwordnya kita ganti jadi teks. Passwordnya teks aja dulu, jadi kita nggak apa namanya nggak perlu MD5 atau hashing, jadi kita cuma buat belajar aja dulu. Jadi ini tabnya teks aja untuk sementara. Kalau sudah kita save. Sip, sudah ada ya table admin. Ini setelah itu kita pergi ke insert. Nah, username kita ganti jadi admin, lalu passwordnya jadi admin. Kita go. Sudah terisi. Sekarang kita cek table admin sudah ada isinya. Jadi username-nya admin, passwordnya admin. Selanjutnya di project kita
di project kita ini di login ya, ini kita akan panggil connection dan mulai untuk nge-submit si username-nya. Kita buat PHP dulu seperti ini. Lalu yang pertama kita include dulu connection-nya, adanya di folder config, lalu di connection.php, jangan lupa titik koma. Lalu kita perlu error reporting, kita kasih dia 0. Lalu selanjutnya kita juga perlu ngasih tahu sessionnya untuk berjalan. Lalu ya, ada kondisi kalau misalkan dia sudah login, dia akan dilempar ke dashboard admin. Kalau belum ya tetap di login gitu kan. If is set session username, nah dia akan ke location index.php, jangan lupa titik koma. Lalu kita akan buat function untuk ngehandle kalau misalkan diisi terus kan klik button login nih, nah dia akan dihandle-nya di bawah sini. Kita buat kondisi if is set post submit, lalu kita buat variabel untuk nampung username $post username dan password. Baru kita bikin query-nya, SQL sama dengan select bintang from table admin yang username-nya adalah username dan passwordnya sama dengan password. Sip, jadi kayak gini. Lalu di bawahnya kita kasih result sama dengan mysql underscore query, lalu connect dan SQL-nya. Connect ini diambil dari connection. Yang ini ya, connect ini diambil dari connection. Lalu selanjutnya kita buat kondisi di bawah sini. Kita lihat nih resultnya ada apa enggak. 6 rows lebih dari 0. Kalau ada, maka row sama dengan mysql fetch asok resultnya, lalu session username sama dengan row username. Lalu selanjutnya kita lempar ke kita lempar ke index.php. Sip, jangan lupa titik koma juga. Lalu kalau gagal, misalkan dia gagal, kita kasih dia alert script, jangan lupa penutupnya.
alert, email atau password Anda salah. Silahkan coba lagi. Sip, seperti ini. Lalu selanjutnya mungkin yang di sini nih, button login ini kita ubah aja jadi button dia login. Nah, kita ambil kelas-kelasnya aja nih. Yang ini kita taruh sini. Sip, ini kita buang. Kalau udah kita save, lalu kita coba refresh. Ada error di line 25. Kalau kita cek line 25. Oh, yang ini kurang titik koma. Kita refresh. Nah, sudah aman ya. Itu tadi function loginnya. Lalu selanjutnya kita juga perlu naruh sessionnya tuh di header.php ini, di templates ini. Kalau kita buka headernya, nah kita buka header. Nah, di atas ini kita buat function PHP. Kita include dulu sama connectionnya, include config connection.php, jangan lupa titik koma, sama kita buat error reporting 0 titik koma juga, lalu session start, seperti ini, titik koma, lalu kita buat kondisi. Kalau sessionnya dia kalau misalkan dia belum login, dia dilempar ke page login. Jadi kalau iset session, kalau misalkan nggak ada sessionnya, dia akan lempar ke page login.php. Lalu username sama dengan session username. Oke, sip. Kalau kita save, sekarang kita coba praktikin ya. Kita coba praktikin di login ini. Misalkan tadi kan kalau kita cek username-nya admin, passwordnya admin. Di form login name-nya sudah ada belum ya? Oh, name-nya belum ada. Name sama dengan username, passwordnya, name-nya juga password ya. Jadi seperti ini. Kita save, kita cek di project kita refresh dulu. Tadi kan username kita admin, passwordnya juga admin. Kalau misalkan admin misalkan ini benar, kalau kita login, admin passwordnya admin. Kalau misalkan kita cek di login.php, post submit, oh kita tuh belum ini formnya tuh kita belum naruh form. Kita pertama di sini di button ini kita belum naruh name-nya, submit, jadi nggak kebaca nih. Terus formnya juga actionnya string kosong aja, metodenya kita isi dia tuh post. Nah, jadi kalau misalkan button submitnya ini nih diklik, nah ini nih dia baru bisa ngebaca. Kalau kita save, misalkan nih admin 5, lalu admin, kalau kita enter,
kan gagal. Terus kita coba admin, terus admin. Nah, dia berhasil. Lalu sekarang kita coba buat function logout-nya di sini di header nih, profile setting activity log kita delete aja karena kita nggak pakai. Jadi sisain yang logout-nya aja. Kita ke header. Kita cari yang ini. Berarti profile setting activity log kita nggak perlu, ini kita delete. Sisain logout-nya aja, kita save, kita refresh. Sip. Nah, ini tinggal tinggal logout-nya aja. Lalu kalau misalkan dia diklik, maka dia akan ngejalanin ke function logout.php. Kita isi aja dulu ini logout.php, baru kita buat filenya logout.php. Nah, sip. Di PHP ini di logout.php ini kita akan buat seperti ini. Session start, session destroy. Lalu dia ngelempar ke login.php. Jangan lupa titik koma. Kalau kita save, lalu kita refresh projectnya, lalu kita coba logout. Nah, dia akan ke login. Oh, ini sorry, ini belum, harusnya kita ke header. Kita ke header modal data modal logout modal. Kita cari di footer, ada nggak logout modal? Ups, ini harusnya mah di sini sih. Nah, di sini. Oke. Di footer. Kita cari logout modal. Nah, harusnya ini adanya di sini. Logout.php. Nah, seperti ini. Berarti di yang header ini kita jadi seperti ini aja. Kalau kita cek di logout, modal logout itu ada di footer, modalnya. Sip. Kalau kita klik, dia pergi ke logout. Nah, kalau kita refresh, lalu kita klik logout. Nah, keluar modal. Lalu kita klik nih button logout ini. Nah, dia akan balik ke login.php. Kalau misalkan kita coba langsung ke dashboard nih tanpa login, nah dia nggak bisa karena dia di di header ini kita sudah bikin nih. Kalau misalkan nggak ada sessionnya, nggak ada yang masuk, terus dia mau langsung ke mau ke dashboard, ke index.php, dia nggak bisa, maka dia melempar ke lokasinya ke login.php. Jadi dia harus login dulu. Misalkan gue enter langsung, nah dia harus login dulu baru bisa masuk. Jadi sesinya udah berjalan ya. Kalau kita masuk, nah lalu kita lihat, nah sip, kita logout. Nah, sudah berhasil. Oke, jadi kita sudah selesai membuat CRUD, create, read, update, dan delete menggunakan PHP dan MySQL. Ini projectnya, jadi juga ada sessionnya, ada login logoutnya. Kalau ini kita masuk login, dia sudah berhasil ke sini, ke dashboardnya. Lalu ini juga ada function logoutnya. Kalau misalkan kita belum login tapi kita pengen masuk ke dashboardnya,
Kita coba enter, dia tidak bisa, jadi harus login dulu. Nah, itu sesinya sudah berjalan. Oke, kita juga sudah membuat read datanya sudah berhasil. Terus create datanya juga berhasil. Ini kalau kita tes. Sip, berhasil menambahkan data mata kuliah. Kalau kita cek, nah ini read-nya. Lalu kita coba edit. Misalkan ini kita edit jadi update. Seperti ini, lalu kita update. Nah, berhasil merubah data mata kuliah. Kalau kita cek pemrograman web update, kita sudah bisa melakukan update juga. Selanjutnya coba kita tes delete, maka sudah hilang. Sip. Gitu aja videonya. Terima kasih buat yang sudah ngikutin playlistnya dari video intro PHP MySQL-nya sampai video saat ini. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.